Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas materi himpunan. Yang kita bahas adalah definisi dari himpunan, kemudian penulisan himpunan, dan yang terakhir adalah menentukan anggota dari suatu himpunan. Pertama kita bahas tentang definisi terlebih dahulu. Jadi himpunan itu pada matematika didefinisikan sebagai kelompok atau kumpulan dari objek, bisa juga benda, dengan suatu aturan yang jelas. Jadi aturan tertentu yang jelas. Langsung kita bahas dengan contoh ya. Jadi gini, contoh yang pertama, kumpulan hewan unggas. Nah, ini termasuk himpunan karena aturannya jelas, yaitu dia harus merupakan suatu hewan unggas. Jadi gampangnya gini ya, aturan yang jelas bisa juga kalian artikan sebagai ada batasannya. Jadi ada batasan yang jelas yang menjadikan dia suatu kumpulan atau suatu himpunan. Yang kedua, misalkan ini kumpulan warna pelangi. Nah, di sini kan batasannya atau aturannya jelas. Dia harus merupakan warna pelangi. Nah, warna pelangi ini sendiri kan kita tahu batasannya atau tahu warnanya ya. Warna pelangi itu kan ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, jadi warna-warna tersebutlah yang menjadi kumpulan atau menjadi himpunan atau menjadi isi dari himpunannya. Contoh lagi nih, misalkan kumpulan bilangan ganjil. Nah, syaratnya atau aturannya kan jelas ya. Dia harus merupakan bilangan ganjil. Jadi ini jadi batasannya, maka dia ini merupakan suatu himpunan. Contoh lagi nih, kumpulan siswa dengan tinggi di atas 150. Nah, di sini kan jelas ya aturannya ya. Dia harus memiliki tinggi yang nilainya di atas 150 cm. Nah, jadi kan ada batasannya nih. Nah, contoh lagi nih, yang kelima, kumpulan anak dengan berat di bawah 60 kg. Nah, di sini ada aturan atau ada batasannya ya. Dia harus di bawah 60 kg beratnya. Nah, berikutnya yang sebelah kanan ini contohnya bukan himpunan. Misalkan ini, kumpulan siswa yang tinggi. Nah, dia kan tinggi yang bagaimana? Nah, di sini kan aturannya tidak jelas ya atau kurang. Beda dengan yang contoh ini tadi, dengan tinggi di atas 150. Nah, ada batasannya, ada nilai yang menjadi batasannya. Kalau di sini kan tidak ada. Nah, jadi kumpulan siswa yang tinggi saja, tinggi yang berapa kan kita tidak tahu. Kemudian contoh yang kedua, kumpulan rumah yang besar. Nah, patokan rumah yang besar itu kan tidak jelas ya, tergantung siapa yang melihat, jadi masih relatif. Kalau misalkan orang-orang yang rumahnya sangat besar, misalkan orang-orang yang rumahnya katakanlah 100 meter persegi gitu, dia melihat rumah orang lain yang ukurannya misalkan di bawahnya itu 80 atau mungkin cuma 40 meter persegi, mungkin menurut dia rumahnya kecil. Tapi bagi orang-orang yang rumahnya itu di bawah 100 meter persegi, melihat orang yang rumahnya 100 meter persegi, ya bisa dikatakan rumahnya besar sekali. Jadi kan patokan rumah besar ini kan masih belum jelas ya, masih relatif, tergantung siapa yang melihat. Nah, seperti ini bisa dikatakan dia bukan himpunan. Contoh lagi, kumpulan orang kaya. Nah, seperti ini juga bukan merupakan suatu himpunan, karena kaya itu juga masih relatif, tergantung siapa yang melihat. Begitu. Nah, kemudian ini, kumpulan lukisan yang indah. Nah, seperti ini juga bukan merupakan himpunan, karena indah itu masih relatif, tergantung dari siapa yang melihat lukisan tersebut. Misalkan orang-orang yang suka lukisan tentang pemandangan katakanlah, mungkin menurut mereka itu indah, tapi mungkin orang-orang yang kesukaan terhadap lukisannya berbeda. Misalkan orang-orang yang suka lukisan tentang abstrak, misalkan dia melihat lukisan pemandangan biasa saja, bukan sesuatu yang indah, jadi masih relatif gitu ya. Nah, contoh lagi nih, kumpulan siswa yang gemuk. Nah, seperti ini pun juga sesuatu yang relatif, masih belum jelas, karena gemuk ini kan patokannya tidak jelas ya, tergantung siapa yang melihat nih. Misalkan orang yang beratnya 80 kg melihat orang lain yang beratnya cuma 50, mungkin orang yang 50 tadi dianggapnya dia kurus, tapi orang lain nih misalkan dia beratnya cuma 40 kg, lihat orang yang 50 kg mungkin menurut dia gemuk, karena dia patokannya dia sendiri dalam 40 kg, jadi masih belum jelas. Nah, jadi dari kelima contoh ini dapat kita simpulkan dia akan menjadi bukan himpunan kalau dia itu mengandung kata sifat dan tidak ada batasannya.
itu sudah dipastikan dia bukan himpunan. Beda dengan yang di himpunan tadi ya. Kalau himpunan misalkan yang contoh keempat nih, kumpulan siswa yang tinggi itu kan kata sifat ya, cuman dia diikuti dengan suatu batasan di atas 150 cm. Nah kalau ini tadi kumpulan siswa yang tinggi saja, nggak ada yang batasan lainnya kan. Nah maka seperti ini bukan himpunan. Kalau diikuti dengan batasan seperti ini bisa jadi himpunan. Atau mungkin tidak menggunakan kata sifat, kata benda gini ya, kumpulan bilangan ganjil. Nah tapi kata bendanya sudah jelas, dia sudah mengandung suatu aturan atau batasan. Batasan ini adalah harusnya dia bilangan ganjil seperti itu. Nah berikutnya, bagaimana jenis-jenis himpunan bilangan. Jadi pada matematika nanti, di materi himpunan ini akan sering ketemu himpunan dari bilangan. Ada beberapa macam himpunan bilangan. Di sini saya sebutkan ada 6 ya. Yang pertama adalah himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah semua bilangan, baik itu positif, negatif, nol, yang tidak memuat unsur pecahan, tidak memuat unsur desimal. Jadi bilangannya pas gitu ya, tidak ada koma-komanya. Nah contoh misalkan minus 2, terus minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bisa ke kiri negatif terus, bisa positif terus. Ini adalah kumpulan-kumpulan bilangan bulat atau himpunan bilangan bulat. Nah di bawahnya lagi ada yang namanya bilangan cacah. Nah, jadi kalau bulat itu kan bisa semuanya, negatif, positif, 0. Kalau cacah itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan cacah. Ya, jadi cacah itu lebih sedikit ya kalau dibandingkan dengan bilangan bulat, atau boleh dikatakan cacah ini bagiannya bulat. Kemudian ada yang namanya bilangan asli. Kalau cacah dimulai dari 0, kalau asli itu dimulai dari 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi beda di bagian nolnya saja kalau dibandingkan dengan bilangan cacah. Kemudian ada namanya bilangan genap. Nah, bilangan genap ini adalah kumpulan angka-angka yang, atau himpunan angka-angka yang setiap anggotanya itu atau setiap angkanya itu bisa dibagi dengan 2. Boleh positif, boleh negatif. Misalkan minus 4, terus minus 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Itu bilangan ganjil. Kemudian ada yang namanya bilangan genap ya. Kemudian ada yang namanya bilangan ganjil. Kalau genap tadi bisa dibagi 2, kalau yang ganjil yang tidak bisa. Jadi misalkan ada minus 3, minus 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah yang terakhir adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Jadi faktornya cuma ada 2. Bilangan itu sendiri dan 1. Ingat-ingat, prima itu dimulai dari angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13 gitu ya, 17, dan seterusnya gitu ya. Nah dari tadi kita kan pakai kurung yang baru. Biasanya kurung itu kan cuma lengkung-lengkung saja ya. Jadi kurung-kurung seperti ini itu adalah kurung-kurung khusus yang dipakai pada bentuk himpunan. Ini bacanya adalah kurung kurawal gitu ya. Jadi nanti kalau di himpunan kita pakainya adalah kurung kurawal. Nah berikutnya kita belajar bagaimana cara menuliskan suatu himpunan. Cara menuliskan suatu himpunan itu ada 3 macam. Yang pertama dengan kalimat atau kata-kata, bisa dengan mendaftar anggota dari himpunannya, atau mungkin dengan notasi pembentuk himpunan. Nah kita coba satu persatu dengan contoh. Misalkan dengan kata-kata. Jadi kalau himpunan itu biasanya dimisalkan dengan suatu huruf besar ya. Jadi misalkan gini, A adalah himpunan huruf vokal. Nah, penyajian seperti ini itu disebut dengan penyajian dengan kalimat atau dengan kata-kata adalah huruf vokal. Nah, ini adalah bentuk penyajian himpunan yang pertama. Misalkan nih, A kita sajikan dengan mendaftar anggotanya. Jadi cara menuliskannya adalah A sama dengan, terus buka kurung kurawal. Baru kita isikan anggotanya saja, apa saja. Di sini kan anggotanya adalah himpunan huruf vokal. Vokal itu kan bisa A, I, U, E, dan O, tutup kurung kurawal. Nah, penulisan kedua ini adalah dengan cara mendaftarkan anggotanya, gitu ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi hampir sama seperti cara yang pertama dengan kalimat atau kata-kata, tapi kita pakai
notasinya. Jadi A sama dengan kurung kurawal gitu ya. Di sini baru kita tuliskan karena di sini kan berupa himpunan huruf vokal. Kita tulis saja himpunan huruf vokal. Nah, yang ketiga ini disebut sebagai notasi pembentuk himpunan. Jadi itu adalah 3 cara menuliskan suatu himpunan. Coba kita contoh lagi tapi yang pakai angka ya. Misalkan dengan mendaftar anggotanya dulu deh. Misalkan kita ada himpunan B, itu anggotanya adalah misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira kalau kita sajikan dalam kata-kata, B itu adalah apa? B adalah himpunan. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 itu kan bisa termasuk bilangan bulat. Bisa termasuk juga bilangan cacah ya, karena ada nolnya kan. Misalkan kita anggap cacah dulu deh. B adalah himpunan bilangan cacah karena dia maksimal 4, kita anggap ini himpunan bilangan cacah kurang dari 5 karena terakhirnya kan 4 ya. Nah, jadi bisa seperti ini cara penyajiannya. Kalau misalkan ini kita sajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka menuliskannya B sama dengan buka kurung kurawal, kemudian bisa pakai X garis lurus, jadi bacanya gini. Ini cara membacanya adalah B adalah himpunan yang beranggotakan X dengan syarat, jadi tanda lurus ini bacanya dengan syarat X-nya itu kurang dari 5. Kemudian kasih koma X. Nah, huruf seperti E, tanda seperti E ini dibacanya adalah anggota. Jadi X anggota bilangan cacah seperti ini. Nah, jadi diingat-ingat yang ini ya, saya beri penanda khusus ya. Jadi yang ini, yang tanda lurus tadi bacanya adalah dengan syarat. Sedangkan ini bacanya adalah anggota. Jadi kalau kita baca tadi, B adalah himpunan yang beranggotakan X dengan syarat X-nya kurang dari 5. Ini bisa dibaca dan gitu ya. X anggota bilangan cacah. Nah, seperti ini kalau misalkan dia melibatkan suatu himpunan. Misalkan ini mau kita tuliskan dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Coba kita pakai warna biru deh. Hijau-hijau. Nah, tadi kan kita anggap ini 0, 1, 2, 3, 4 ini kan merupakan bilangan cacah nih. Misalkan kita anggap bilangan bulat deh. Jadi B, ini opsi lain ya. Jadi B adalah himpunan bilangan asli misalkan. Oh, bilangan bulat ya. Kalau asli kan mulai dari 1 ya. Himpunan bilangan bulat lebih dari -1 karena kan mulai dari 0 ya. Dan kurang dari 5. Boleh juga seperti ini. B adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari -1 dan kurang dari 5. Ini opsi lain. Jadi kalau misalkan kita pakai yang seperti ini, maka kita menuliskan B-nya jadi gini. B sama dengan buka kurung kurawal. Jadi B adalah himpunan yang beranggotakan X dengan syarat. Nah, jadi gini. Di sini kan batasnya ada 2 ya, dari -1 kemudian dan 5. Menulisnya gini. -1 kurang dari X kurang dari 5. Nah, nulisnya gini. Baru X elemen bilangan bulat. Nah, gitu ya. Jadi lebih kecil tulisannya ini ya. Jadi gini bacanya, B adalah himpunan beranggotakan X dengan syarat dari tengah bacanya X lebih besar dari -1 dan X lebih besar X kurang dari 5 dan X anggota bulat atau anggota bilangan bulat. Nah, bisa seperti itu. Coba ada satu contoh lagi. Misalkan kita mau menuliskan gini. Misalkan kita nulis gini. Ada C adalah himpunan
bilangan prima lebih besar dari 4 dan kurang dari 15, misalkan seperti ini. Nah, ini kan cara penulisan atau dengan cara penulisan himpunan dengan kalimat atau kata-kata ya. Jadi C adalah himpunan bilangan prima lebih besar dari 4 dan kurang dari 15. Misalkan C kita daftar anggotanya. Jadi bagaimana? Karena lebih dari 4, prima itu kan kalau lebih dari 4 kan bisa dimulai dari 5. Jadi yang bisa dibagi dia sendiri ya, 5, kemudian 7, 11, 13. Nah, sudah ini aja. Nah, ini adalah cara mendaftar anggotanya. Kalau misalkan kita sajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, berarti C sama dengan kurung awal buka X dengan syarat. Nah, di sini kan ada 2 batas. Yang pertama 4, kemudian yang terakhir 15. Jadi nulisnya sama seperti tadi. 4 dulu kurang dari X kurang dari 15. Kemudian di sini X anggota bilangan prima. Nah, cara penulisannya seperti ini. Jadi kalau kita baca gitu, hasilnya adalah C adalah himpunan dengan anggota X dengan syarat, dari tengah bacanya X lebih besar dari 4 dan X kurang dari 15. X anggota bilangan prima. Jadi yang seperti E ini bacanya adalah anggota. Seperti itu. Jadi cara penyajian himpunan ada 3, bisa dengan kata-kata atau kalimat, dengan mendaftar anggota, atau dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang terakhir adalah kita menentukan suatu himpunan itu anggotanya seperti apa. Nah, jadi anggota suatu himpunan itu adalah objek atau benda yang berada pada himpunan. Jadi misalkan nih contoh sebelumnya tadi, di C itu yang 5, 7, 11, 13 ini merupakan anggotanya, ini yang berada pada himpunan C. Jadi yang bagian-bagian seperti ini disebut sebagai anggota. Nah, untuk melambangkan dia suatu anggota, sama seperti tadi ya, saya ganti warna merah deh. Jadi melambangkan dia suatu anggota himpunan itu bisa dengan huruf yang lambang seperti yang E tadi. Jadi lambang seperti E tadi ini disebut sebagai anggota. Tapi kalau misalkan bukan anggota, melambangkannya sama seperti E ini, tapi dikasih coret. Nah, artinya dia bukan anggota. Contoh nih, misalkan sapi titik ini adalah himpunan mamalia. Nah, sapi itu kan termasuk mamalia ya, maka ya sapi adalah anggota dari himpunan mamalia. Nomor 2, 5 himpunan bilangan genap. Nah, 5 itu kan bukan anggota bilangan genap ya, karena dia ganjil. Maka nuliskannya adalah 5 bukan anggota, jadi E tapi dicoret gini. Kemudian kuning warna pelangi. Nah, warna pelangi itu kan ada kuningnya ya, kan mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning. Nah, ada kuning kan, ya artinya kuning merupakan anggotanya. Jadi seperti E ini lambangnya. Kemudian A huruf vokal. Nah, A itu kan huruf vokal ya, jadi termasuk berarti E gini. 3 bilangan prima. Nah, 3 kan termasuk prima ya, nuliskannya gini. Jadi 3 adalah anggota bilangan prima. Jadi diingat-ingat ya, kalau dia anggota nuliskannya seperti huruf E ini ya. Kalau bukan anggota seperti E tapi dikasih coret seperti itu. Nah, jadi kita sudah belajar tadi bagaimana definisi dari suatu himpunan, kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan dengan 3 cara, kalimat, mendaftar, dan yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Dan juga kita sudah belajar bagaimana menuliskan suatu anggota himpunan. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.